Selamat malam. Baik, kita mulai pertemuan pada malam hari ini. Jadi, ini adalah pertemuan 6 ilmu pengetahuan sosial. Untuk UAS-nya, untuk yang IPS, mungkin akan saya berikan kalau nggak nanti besok malam. Terus kalau misalnya besok malam berarti batas pengumpulannya sampai hari Kamis malam ya, atau ya sekitar Kamis malam Jumat. Jadi tengah malam. Kalau misalnya bisa, kemungkinan nanti udah saya upload. Jadi nanti malam udah saya upload untuk UAS-nya. Kalau untuk UAS yang uh, pendidikan kewarganegaraan, mungkin weekend bisa nggak kira-kira? Kalau misalnya weekend bisa, berarti weekend nanti akan saya kasih UAS-nya. Kalau misalnya nggak bisa, berarti minggu depan, jadi tanggal 31 hari Selasa. Soalnya untuk nilainya harus sudah diserahkan akhir bulan ini. Jadi untuk UAS IPS-nya mungkin nanti akan segera saya rilis. Kalau bisa nanti teman-temannya dikasih tahu aja ya buat UAS-nya. Jadi kita mulai aja malam hari ini pertemuan ke-6 ilmu pengetahuan sosial. Langsung saja. Jadi di pertemuan ke-6 ini yang akan kita bahas gak banyak-banyak sih, ada 3 bab, dan ini juga gak terlalu banyak karena memang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi kita cuman review-review aja. Jadi yang pertama adalah tentang perkembangan lembaga-lembaga internasional dan juga peran Indonesia dalam kerjasama internasional. Yang kedua adalah perilaku masyarakat dalam perubahan sosial budaya di era globalisasi ini. Dan yang terakhir adalah kerjasama ekonomi internasional. Langsung aja, yang akan kita bahas pertama adalah tentang perkembangan lembaga-lembaga internasional dan juga peran Indonesia dalam kerjasama internasional. Jadi seperti yang kita tahu ya, bahwa di dunia ini ada banyak sekali lembaga-lembaga yang bersifat internasional yang merupakan kerjasama antara satu negara dengan negara yang lainnya, baik itu bisa kerjasama dalam bentuk regional maupun juga kerjasama secara internasional. Jadi seluruh negara itu terlibat. Nah, kerjasama internasional ini bisa dilakukan melalui berbagai forum, misalnya ada KAA, kemudian ASEAN, PBB, ataupun juga GNB, Gerakan Non-Blok ya. Dan sejak kemerdekaan Indonesia sendiri itu sudah secara aktif berperan dalam berbagai organisasi yang sudah kita sebutkan. Jadi di KAA misalnya, jadi Indonesia ini salah satu pemprakarsa KAA dan juga salah satu pengurus konferensi Asia Afrika. Selain itu di ASEAN juga Indonesia termasuk negara yang ikut memprakarsai terbentuknya ASEAN, dan juga kesekretariatan ASEAN ini terdapat di Indonesia juga. Kemudian pada lembaga PBB, di PBB juga Indonesia dulu sangat aktif ya dalam mengirim pasukan Garuda yang tugasnya untuk menjaga keamanan dan kedamaian dalam negara-negara yang sedang berkonflik. Kemudian juga di Gerakan Non-Blok ini juga merupakan pemprakarsa KTT Non-Blok yang pertama. Langsung saja, yang akan kita bahas pertama kali adalah Konferensi Asia Afrika. Jadi sebenarnya tujuan dari KAA, didirikannya KAA ini tujuannya adalah untuk memberantas kolonialisme yang waktu itu memang sangat marak terjadi di negara-negara di benua Asia dan juga di Afrika. Dan juga memberantas adanya imperialisme maupun diskriminasi, khususnya kalau misalnya kita lihat ya, diskriminasi di kawasan Afrika itu sangat tinggi. Artinya waktu itu karena kawasan Afrika dijajah oleh kebanyakan bangsa Eropa menjadi di kawasan Afrika, dan seperti yang kita tahu ya, bahwa orang-orang di kawasan Afrika ini cenderung rasnya ras negroid atau punya kulit yang cenderung hitam, dan mereka ini mendapat perlakuan diskriminasi oleh
penjajah waktu itu ada bangsa Inggris, kemudian juga ada bangsa Belanda. Mereka merasa bahwa ras mereka itu lebih tinggi daripada ras masyarakat Afrika, sehingga mereka apa ya, kasarnya walaupun sampai di beberapa negara Afrika itu sudah merdeka pun, yang namanya hak-hak warga kulit hitam itu masih di bawah hak-hak dari warga negara kulit putih, sehingga dengan adanya konferensi Asia Afrika ini diharapkan diskriminasi yang terjadi ini dapat dihapuskan dari dunia ini. Nah, konferensi Asia Afrika sendiri ini diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955, dan Indonesia sendiri termasuk salah satu bangsa yang memprakarsai terbentuknya konferensi Asia Afrika ini. Jadi awalnya beberapa pemuda Asia ini awalnya itu pada tanggal 15 Januari 1927 ini menyelenggarakan Kongres Liga Internasional Anti Penindasan dan Penjajahan di Belgia. Nah, dalam kongres ini beberapa mahasiswa, misalnya ada waktu itu Muhammad Hatta, Bung Hatta ya, kemudian ada Bapak Ali Sosroamijoyo, kemudian Sir Sultan Pamuncak itu turut hadir. Nah, setelah Perang Dunia II, ternyata masih ada bangsa di kawasan Asia dan Afrika yang waktu itu belum merdeka. Nah, karena masih dijajah ya, walaupun itu jajahan Inggris ataupun jajahan Perancis, jajahan Portugis, ini kan banyak ya. Nah, penduduk yang daerah jajahan ini umumnya hidupnya itu nggak berpendidikan, terus mereka itu serba kekurangan, tidak bisa mengatur pemerintahan ataupun tidak bisa mengatur ekonomi negaranya sendiri. Nah, sedangkan apa negara yang sudah merdeka pun mereka masih tetap bersengketa karena memang ada yang namanya konflik kepentingan. Misalnya Indonesia ya, waktu itu walaupun sudah merdeka dari tangan Belanda, tetap saja bangsa Belanda tidak mengingini kemerdekaan Indonesia dan selalu apa ya, berusaha gimana caranya Indonesia ini jatuh lagi ke penjajahan Belanda melalui agresi militer maupun melalui yang lain-lain ya. Nah, karena hal ini akhirnya muncul gagasan untuk menyelenggarakan KAA dalam konferensi Pancanegara 1 yang diadakan tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954 yang diadakan di Sri Lanka. Dan dalam konferensi ini kepala pemerintahan yang hadir yaitu misalnya ada Presiden Ali Sosroamijoyo ya waktu itu dari Indonesia, kemudian Sri Pandit Jawaharlal Nehru dari India, serta ada Muhammad Ali Jinnah dari Pakistan, Perdana Menteri Sir John Kotarawala dari Sri Lanka, dan ada Menteri UNU dari Myanmar. Mereka mengadakan konferensi untuk menyamakan persepsi dalam menyikapi masalah Vietnam sebagai bekal dalam menghadapi konferensi Jenewa tahun 1994 yang akan membicarakan masalah tersebut. Nah, dalam konferensi Kolombo tersebut Perdana Menteri Indonesia yaitu Ali Sosroamijoyo ini mengemukakan sebuah gagasan bahwa kita itu perlu membentuk namanya konferensi Asia Afrika. Nah, kemudian ternyata gagasan ini disambut baik oleh 4 Perdana Menteri yang lainnya, sehingga akhirnya mereka mengadakan pertemuan di Bogor ya tanggal 28 sampai 29 Desember 1954 yang dikenal sebagai Konferensi Pancanegara II. Nah, pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 akhirnya diadakanlah Konferensi Asia Afrika pertama yang dilaksanakan di Gedung Merdeka Bandung. Nah, KAA ini sendiri dihadiri oleh 29 negara Asia dan Afrika yang terdiri dari 5 negara sponsor serta 18 negara Asia dan 6 negara Afrika. Hasil terpenting dari Konferensi Asia Afrika ini merupakan prinsip-prinsip hubungan internasional dalam rangka memelihara perdamaian dunia dan
prinsip-prinsip ini akhirnya dikenal dengan nama Dasar-Sila Bandung gitu. Jadi waktu itu yang hadir dari konferensi Asia Afrika ada Indonesia, kemudian ada India, ada Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Kamboja, RRC, Mesir, Ethiopia, Ghana, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Nepal, Filipina, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Thailand, Turki, Vietnam. Waktu itu ada dua ya, Vietnam Utara dan juga Vietnam Selatan, serta ada Yaman. Jadi ada 29 negara yang datang di konferensi Asia Afrika ini. Nah, isi Dasar-Sila Bandung sendiri, Dasar-Sila itu kan artinya 10 ini ya, dasar ya. Jadi ada 10 dasar tentang prinsip-prinsip dalam menjaga hubungan internasional untuk memelihara perdamaian dunia. Ini ada 10, nanti bisa dibaca sendiri sih. Jadi diantaranya itu misalnya kita itu menghormati hak-hak dasar manusia serta tujuan-tujuan dan asas-asas yang termuat dalam piagam PBB. Kemudian juga menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa maupun mengakui persamaan ras dan juga persamaan semua bangsa. Seperti itu. Nah, selanjutnya selain konferensi Asia Afrika ada pula ASEAN. ASEAN ini singkatan dari Association of South Asian Nation yang dia ini berdiri di Bangkok di Thailand ya pada tanggal 8 Agustus 1967. Jadi awalnya ASEAN ini awalnya kan waktu itu Indonesia kan sempat berkonfrontasi dengan Malaysia. Nah, setelah hubungan antara Indonesia dan Malaysia ini membaik, pemerintah Indonesia ini mencoba menindaklanjuti dengan meningkatkan hubungan kerjasamanya dengan negara-negara ASEAN yang lain. Jadi nggak hanya Malaysia, tapi juga negara-negara Asia Tenggara yang lainnya. Nah, karena itu maka dibentuklah yang namanya ASEAN ini untuk bisa meningkatkan kerjasama baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini sebenarnya berdirinya kan tanggal 8 Agustus 1967 ya. Nah, ini ketika berdiri waktu itu ditandatangani oleh 5 utusan dari 5 negara ya, 5 utusan ada perdana menteri lah ya dari 5 negara di Asia Tenggara. Jadi waktu itu ada Malik itu dari Indonesia, kemudian juga ada Tun Abdul Razak ini dari Malaysia, kemudian ada Raja Ratnam dari Singapura, Narciso Ramos dari Filipina, dan Tan Homan dari Thailand. Nah, beliau berlima ini menandatangani deklarasi Bangkok yang merupakan asal muasal dibentuknya ASEAN. Nah, tujuan-tujuan ASEAN ini apa saja sih tujuan ASEAN? Nah, tentunya tujuannya pasti untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi ya, serta perkembangan sosial dan juga kebudayaan di wilayah kawasan Asia Tenggara. Kemudian juga bagaimana untuk meningkatkan perdamaian dan juga stabilitas regional, serta bagaimana biar kita itu bisa berperan aktif dan saling membantu satu sama lain dalam masalah ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi yang ada di kawasan Asia Tenggara, serta kita juga saling bekerja sama dalam peningkatan pendayagunaan pertanian dan juga industri, kemudian juga perdagangan, baik itu komoditi internasional maupun juga perbaikan sarana
distribusi dan juga sarana komunikasinya, serta untuk mempererat kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional. Nah, kalau pada awalnya dulu negara yang ikut di ASEAN ini cuma ada 5, maka kalau sekarang sudah berkembang jadi 10 negara ASEAN. Bahkan sudah 11 ya, karena ada timur-timur juga. Jadi ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan yang terakhir adalah Timur Timur. Selanjutnya ada pula PBB. Jadi PBB ini adalah Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Francisco, Amerika Serikat. Indonesia sendiri menjadi anggota PBB pada tanggal 27 September 1950 dengan nomor urut anggota 60. Dan sebenarnya keanggotaan PBB ini ada dua, yaitu anggota asli dan juga anggota tambahan. Anggota asli PBB yaitu yang menandatangani Piagam San Francisco yang beranggotakan 51 negara, dan anggota tambahan yaitu negara yang keanggotaannya setelah ditentukan oleh Majelis Umum atau Pertimbangan Dewan Keamanan. Organisasi PBB sendiri ini terdiri dari ada Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, Mahkamah Internasional, dan juga ada Sekretariat. Nah, hal itu sebenarnya di PBB sendiri ini memiliki berbagai organisasi yang dia ini bergerak di bidang sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Misalnya ada UNICEF. Kalau UNICEF ini dia itu lebih ke tugasnya itu lebih ke untuk menolong dan juga menyantuni anak-anak ya, baik itu dia karena akibat kemiskinan, cacat, bencana alam maupun anak-anak korban perang. Jadi UNICEF ini untuk menolong dan menyantuni anak-anak. Kemudian selain UNICEF ada juga UNESCO. Kalau UNESCO ini dia lebih ke bidang pendidikan. Jadi dia ini bertugas untuk membina kerjasama internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga kebudayaan. Kemudian ada WHO, ini Organisasi Kesehatan Dunia. Kemudian IMF, ini merupakan organisasi untuk dana moneter internasional. Kemudian ada FAO, ini dia organisasi pangan dan juga pertanian PBB. Selanjutnya adalah gerakan non-blok. Jadi dalam konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 ini kan ada sebuah gagasan untuk gimana sih kita membentuk organisasi yang tidak terikat pada dua blok. Jadi waktu itu ada dua blok yang sedang bersekutu, sedang bersaing ya, sedang berperang. Dia ada blok barat dan blok timur. Nah ini awalnya karena dua blok ini sedang bersaing dalam perang dingin, maka diprakarsa ya gimana kalau kita bentuk sebuah gerakan yang dia ini sebuah organisasi yang gak memihak ke manapun. Nah akhirnya berdirilah gerakan non-blok tahun 1961, dan ini bertepatan dengan adanya KTT non-blok pertama di Beograd, Yugoslavia tanggal 1 sampai 6 September 1961. Nah jadi waktu itu kan karena memang adanya perang dingin ya, jadi perang dingin ini menggagas antara blok barat, dia ini blok barat ini menganut kapitalisme, serta blok timur yang waktu itu menganut komunisme. Dan waktu itu kalau blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat, blok timur dipimpin oleh Uni Soviet, dan waktu itu terjadi perang dingin yang bisa mengancam perdamaian dunia. Dan saat itu juga di kota Berlin dibangun pula tembok yang memisahkan kota Berlin bagian barat dengan bagian timur. Nah karena hal-hal seperti ini kan dikhawatirkan kalau misalnya perang-perang seperti ini terus meluas, maka nanti stabilitas dan juga keamanan
internasional akan terganggu. Akhirnya diperkasailah gerakan non-blok oleh 5 negara, yaitu Indonesia, India, Mesir, Ghana, dan juga Yugoslavia. Jadi prinsip yang ada di gerakan non-blok sendiri itu adalah bahwa negara-negara ini tidak berpihak terhadap persaingan antara blok barat maupun blok timur, jadi bersifat netral. Kemudian kita tuh hanya berpihak terhadap perjuangan anti kolonialisme, jadi nggak berpihak pada blok. Tapi kalau misalnya ada negara yang mau merdeka lepas dari penjajahan, kita akan membantunya. Kemudian juga kita menolak ikut serta dalam berbagai bentuk aliansi militer dan menolak ikut serta dalam aliansi bilateral dengan negara adik kuasa. Serta yang terakhir adalah menolak pendirian basis militer negara adik kuasa di wilayah masing-masing. Nah, tujuan dari gerakan non-blok sendiri adalah yang pertama pastinya ya untuk menentang imperialisme, kolonialisme, rasialisme, zionisme, neokolonialisme, dan juga anti apartheid atau anti pembedaan berdasarkan warna kulit, serta menyelesaikan sengketa secara damai, mengusahakan perkembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai negara maju, serta membantu perdamaian dunia, berusaha meredakan ketegangan Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Ya, dari sini ada yang ditanyakan nggak? Sebenarnya ada lagi beberapa gerakan-gerakan lain, misalnya ada organisasi konferensi Islam atau OKI, kemudian juga ada APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation, yang mana Indonesia juga turut serta berperan aktif dalam organisasi-organisasi internasional tersebut. Dan jika nggak ada pertanyaan atau tidak ada yang ingin didiskusikan, maka kita akan berlanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi bab selanjutnya adalah perilaku masyarakat dalam perubahan sosial budaya di era globalisasi. Jadi seperti yang kita tahu ya, dengan adanya globalisasi ini kita semakin semakin bisa tahu bahwa dunia ini sebenarnya adalah satu kesatuan. Nah, ini kenyataan ini bisa kita ketahui dalam bahwa meningkatnya ketergantungan antara satu negara dengan negara lain ini semakin meningkat. Kemudian juga baik itu dari segi kerjasama secara ekonomi, kerjasama secara budaya, maupun kerjasama secara pengetahuan ya. Kemudian juga hubungan-hubungan budaya yang semakin baik. Kemudian juga banyak hubungan misalnya perdagangan internasional. Nah, ini tentunya karena adanya hubungan antar negara ini, maka mau tidak mau pasti terjadi yang namanya dampak perubahan di suatu masyarakat. Jadi misalnya kayak kita ini kan kebetulan lagi tinggalnya nggak di Indonesia tapi di Taiwan. Dengan karena kita sering bersinggungan dengan masyarakat lokal Taiwan, kita sering bersinggungan dengan budaya yang ada di sini, otomatis kadang pasti ada perubahan yang terjadi, baik itu di perilaku kita maupun perilaku masyarakat lokalnya sendiri. Seperti itu. Jadi secara umum masyarakat itu kan lebih menyukai kehidupan yang biasa, bahkan sebagian itu cenderung menolak hal-hal yang baru. Tetapi karena hal-hal seperti itu tuh tidak bisa dihindari, maka mau nggak mau juga di masyarakat sendiri terjadi yang namanya perubahan sosial, perubahan budaya seperti itu. Dan akhirnya walaupun awalnya ini kurang disetujui, tapi lama-kelamaan menjadi hal yang biasa dan menjadi hal yang lumrah, bahkan hal yang diam-diam itu diterima dan disetujui. Nah, sebenarnya modernisasi sendiri itu tidak sama dengan westernisasi. Jadi kalau modernisasi ini merupakan suatu bentuk proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara yang lebih maju. Sedangkan westernisasi ini merupakan
proses peniruan oleh suatu masyarakat atau negara terhadap kebudayaan dari negara-negara barat yang dianggap lebih baik dari budaya daerahnya. Padahal kita harusnya tahu ya bahwa tidak semua budaya asing itu cocok untuk diterapkan di kehidupan kita. Nah, globalisasi ini dapat diartikan sebagai suatu proses masuk ke lingkungan dunia. Proses globalisasi sendiri ini didukung oleh adanya saluran-saluran seperti saluran pergaulan, saluran teknologi, dan juga saluran ekonomi. Ya, tadi ya adanya eh, kerjasama antar negara, baik itu kerjasama dalam bidang teknologi, bidang ekonomi maupun budaya, ini bisa menimbulkan adanya globalisasi. Nah, sedangkan tanggapan masyarakat sendiri terhadap globalisasi ini ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Misalnya tanggapan positif ini, masyarakatnya jadi lebih menghargai waktu, kemudian muncul kesadaran akan hak dan kewajiban dalam masyarakat, menghargai bangsa-bangsa lain di dunia, maupun kesadaran akan nasionalisme, dan juga munculnya inovasi baru dalam berbagai aspek kehidupan. Tapi di samping tanggapan positif, sikap positif yang ditunjukkan masyarakat, ternyata terdapat pula sifat negatif yang juga kadang muncul, misalnya sikap konsumerisme. Jadi semakin semakin sering belanja, shopping kayak gitu ya. Kemudian ada sikap westernisasi, sikap individualisme, terus tidak menghargai nilai-nilai tradisional, maupun sikap hedonisme dan juga materialisme. Nah, ciri-ciri globalisasi sendiri ini ada beberapa, misalnya perubahan dalam konsep ruang dan juga waktu. Artinya apa? Kalau dulu kalau misalnya jauh, beda kota, beda daerah misalnya, itu mau nanya kabar itu lama karena lewat surat. Nah, tapi sekarang adanya perubahan dalam konsep ruang dan waktu, kita mau ngobrol sama orang tua kita yang ada di Indonesia misalnya, itu udah kayak nggak berada di Indonesia, bisa pakai video call, bisa pakai chatting ya, bisa chat, bisa video call. Hal ini malah um, membuat adanya perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Jadi kayak nggak ada batasan antara ruang dan juga waktu. Walaupun di Indonesia kita beda 1 jam dengan di Taiwan, dan juga jelas-jelas beda wilayah dengan di Taiwan, tapi kita masih bisa saling ngobrol dalam waktu yang bersamaan, saling bertatap muka dengan menggunakan video call misalnya, seperti itu. Kemudian juga pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda itu menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional. Misalnya untuk memproduksi suatu barang misalnya di Taiwan ya, untuk memproduksi suatu barang mereka menggunakan bahan baku yang berasal dari Indonesia. Seperti ini, maka akan terjadi saling ketergantungan untuk bisa memproduksi maupun menjual kembali barang yang sudah diproduksi. Selanjutnya adalah peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Jadi kita sering ya, sekarang mungkin media nggak cuma media massa ya, tapi juga media sosial ya. Jadi kita seringkali bersinggungan dengan culture-culture yang lain, dengan budaya-budaya yang lain dari yang namanya media sosial, media massa, Facebook, Twitter, pet, dan lain-lain, Instagram kayak gitu. Kemudian juga peningkatan masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Jadi karena yang namanya informasi itu sangat mudah sekali kita dapatkan, informasi itu sangat mudah tersebar untuk saat ini, maka misalnya ada sebuah masalah yang merupakan masalah bersama. Misalnya sekarang adalah masalah global warming ya. Jadi ini sebenarnya adalah isu yang akan berakibat, berimbas pada kita secara umum, kita semua secara umum. Dan ini akhirnya media-media pun memberitakan bagaimana sih cara mencegah dampak global warming ini biar nggak semakin besar dampaknya kayak gitu. Dan pada akhirnya banyak juga di antara kita yang mulai punya kepedulian sosial terhadap masalah ini, dan juga ini sudah menjadi
ternyata ini nggak cuma masalah satu negara aja, ini nggak hanya masalah satu organisasi aja, tapi juga ini merupakan masalah kita bersama. Nah, kayak gini, kepekaan terhadap uh, masalah-masalah yang ada juga bisa menjadi semakin meningkat. Nah, kita akan membahas tentang dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya. Jadi seperti yang kita tahu tadi ya, karena dengan adanya globalisasi maka konsep ruang dan juga konsep waktu ini semakin bergeser. Artinya tidak ada lagi batasan ruang, tidak ada lagi batasan waktu dalam uh, penyampaian sebuah informasi ya. Jadi dengan adanya hal ini maka kita dapat mengetahui kebudayaan negara lain dengan sangat mudah. Jadi artinya kita yang ada di Indonesia nggak hanya mengetahui kebudayaan Indonesia aja, tapi kita juga bisa mengetahui kebudayaan negara-negara yang lain. Misalnya kebudayaan masyarakat Australia, kemudian kebudayaan masyarakat Kanada, misalnya itu seperti apa. Kita akan dengan mudah mengetahui bagaimana sih sebenarnya kebudayaan negara-negara ini. Kemudian selain itu kebudayaan dan kekayaan alam Indonesia sendiri akan lebih mudah untuk dikenalkan pada masyarakat dunia. Jadi misalnya Raja Ampat dulunya, mungkin sebelum adanya internet, sebelum adanya perkembangan globalisasi yang seperti ini, Raja Ampat cuman sedikit banget yang ngerti adanya Raja Ampat yang bagus banget di Indonesia. Nah, tapi dengan perkembangan teknologi yang seperti sekarang ini, orang di belahan bumi yang lain dari Indonesia itu udah mulai tahu Raja Ampat itu di mana sih? Oh, di Indonesia. Kayak gimana sih? Oh, kayak gini. Kemudian juga Bromo. Mungkin dulunya yang tahu Bromo itu hanya orang-orang Jawa Timur, tapi sekarang misalnya nanya ke orang Inggris, orang Perancis, mungkin juga ada yang tahu Bromo. Bahkan mungkin ada yang sering banget naik ke puncak Bromo seperti itu. Jadi pertukaran informasi baik itu kebudayaan dan juga tentang perkembangan sosial di suatu negara itu akan sangat mudah sekali untuk dilakukan. Selain dampak positif, sebenarnya juga pastinya ada ya dampak negatif yang terjadi. Misalnya adanya guncangan kebudayaan atau cultural shock. Jadi karena kita yang memang masyarakat timur itu kan kebudayaannya mungkin lebih lebih apa ya, lebih tertutup, lebih sopan kayak gitu. Nah, ketika kita tahu kebudayaan barat yang mereka tuh kalau ngomong lebih belak-belakan, mungkin kita bisa kaget kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang Jawa kasarnya gini, kalau orang Jawa kalau mau ngomong itu kan pasti hati-hati, terus banyak banyak ngerasa nggak enakannya kan kalau misalnya mau ngomong. Nah, ketika kita ketemu sama orang Amerika misalnya, ketika mereka nggak enak ya udah mereka langsung ngomong saya nggak suka. Misalnya mereka suka nggak suka langsung ngomong kan. Nah, dengan adanya hal ini kan kadang tuh kita kaget dengan ini, maka bagaimana kita menyikapinya adalah kita harus tahu bahwa memang antara satu negara dengan negara lain, antara satu daerah dengan daerah lain itu punya budaya yang beda. Jadi gimana caranya kita jangan terlalu apa ya, jangan terlalu kagetan kayak gitu. Kemudian juga mulai muncul ketimpangan kebudayaan atau cultural like. Misalnya kalau zaman dulu kita kan belum kebiasa ya pakai HP, pakai iPhone, pakai iPad. Kalau anak sekarang umur 4 tahun aja udah mahir banget pegang-pegang HP, udah bisa main ini itu di HP. Kok dulu mungkin kita masih ini gimana sih cara bukanya, oh ini gimana sih, nah, kayak gitu. Jadi ada ketimpangan dari kebudayaan juga. Oke, ini bab terakhir. Jadi bab ini adalah tentang kerjasama ekonomi internasional, hampir sama dengan kerjasama antara negara tadi ya. Jadi kerjasama ekonomi internasional ini merupakan kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Jadi kalau misalnya yang tadi adalah kerjasama baik itu dalam bidang organisasi ya, cuman budaya, sosial kayak gitu.
Kalau ini kerjasama ekonomi khusus di bidang ekonomi. Jadi kenapa sih adanya kerjasama internasional? Pastinya karena yang pertama adalah adanya kesamaan. Jadi baik itu kesamaan sumber daya alam, kesamaan wilayah, kesamaan ideologi, akhirnya menyebabkan adanya kerjasama internasional. Tetapi ada juga karena adanya faktor perbedaan. Jadi karena berbeda sumber daya alam, berbeda iklim dan juga kesuburan tanahnya, maupun berbeda ideologi dan juga perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, ini juga bisa memicu adanya uh, sebuah kerjasama internasional. Jadi kalau misalnya dari faktor persamaan, misalnya Indonesia dengan Malaysia, kemudian Indonesia dengan Brunei Darussalam, ini mempunyai persamaan. Jadi satu, sumber daya alamnya juga ada kesamaan, kemudian juga keadaan wilayahnya juga lumayan sama, dan juga ideologinya juga lumayan sama. Nah ini akhirnya mereka bekerja sama. Tapi juga ada perbedaan, misalnya Indonesia dengan Amerika misalnya, ini ada sumber daya yang berbeda, kemudian juga iklim dan juga kesuburan tanahnya berbeda, ilmu pengetahuan dan teknologinya juga berbeda, ideologinya juga berbeda. Akhirnya karena perbedaan-perbedaan ini, Indonesia pun bekerja sama dengan Amerika. Jadi biar nanti sumber daya yang nggak ada di Indonesia ini bisa bisa dapat dari Amerika, gitu juga sumber daya alam yang nggak ada di Amerika bisa dapat dari Indonesia. Nah, kerjasama sendiri ini bisa dibagi jadi beberapa ya. Ada kerjasama bilateral, ini kalau cuma dua negara. Kemudian kerjasama regional kalau dilakukan dalam satu kawasan tertentu, dan juga kerjasama internasional jika dilakukan di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan, artinya secara meluas, satu dunia kayak gitu aja. Kalau kerjasama bilateral ini kan karena cuma satu negara dengan negara lain, misalnya kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia, terus Indonesia dengan uh, Filipina, seperti itu. Nah kalau misalnya kerjasama regional, ya kayak misalnya ASEAN tadi ya, jadi regional Asia Tenggara aja. Kemudian kerjasama internasional kayak misalnya PBB, jadi nggak terpaku dalam satu kawasan aja, dan tapi juga bisa ke semua wilayah di dunia secara global. Selanjutnya, badan kerjasama internasional ini bisa kita lihat ada ASEAN, kemudian juga ada AFTA, APEC, EU, EFTA, ADB. Sedangkan kerjasama multilateral misalnya IMF, IBD, IBRD, WTO, FAO, ILO, EFC, UNDP maupun UNIDO. Kemudian yang tidak di bawah naungan PBB misalnya ada OPEC, kemudian CGI, OECD. Nah, organisasi-organisasi ini tentunya mempunyai kesamaan ya. Kesamaannya adalah mereka sama-sama ingin bekerja sama dan juga meningkatkan baik itu ekonomi maupun sosial budayanya ya, khususnya ekonomi ya, karena memang ini adalah kerjasama ekonomi ya. Jadi kalau misalnya ASEAN, kemudian ASEAN tadi udah kita bahas ya, misalnya apa lagi ya, misalnya WTO ya. Jadi WTO ini kan organisasi perdagangan dunia di bawah PBB. Nah ini tentunya dia ingin mempromosikan dan memperkuat diterapkannya aturan dan hukum perdagangan internasional kayak gitu. Kemudian juga APEC. APEC ini kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Nah ini tentunya untuk mempromosikan kerjasama ekonomi regional dan juga perdagangan bebas global di antara negara-negara yang berbatasan dengan Laut Pasifik. Nah, tujuan kerjasama ekonomi internasional tentunya yang pertama ingin meningkatkan perekonomian ya, perekonomian negaranya, kemudian juga meningkatkan taraf hidup dan saling mengisi kekurangan dan kemudian kebutuhan di bidang ekonomi, serta mempererat persahabatan antar negara. Jadi dampak-dampaknya juga banyak sekali ya, misalnya
posisi perdagangannya itu semakin menguat, kemudian juga daya saingnya semakin meningkat, dan juga terjalinnya hubungan dagang antara negara. Ini dampak kerjasama ekonomi antar negara dalam perekonomian, khususnya perekonomian Indonesia ini, yang pertama adalah meningkatkan keuangan negara dan membantu meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatkan investasi, menambah devisa negara, serta memperkuat posisi perdagangan. Lalu bagaimana sih peranan kerjasama ekonomi internasional di peran Indonesia? Indonesia ini seperti yang kita tahu ya, dia ini pelopor dan pendiri beberapa organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Misalnya tadi ada ASEAN, KTT Bloc, kemudian juga ada KAA. Kemudian Indonesia juga sebagai anggota aktif organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Indonesia pun berperan sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Ya, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, ini kan akhir bulan ini harus udah selesai kan ya tatap mukanya, dan kita masih ada 2 UAS yang belum kita lakukan. Jadi UAS IPS sama UAS PKN. Nah, UAS IPS ini nanti akan saya kasih linknya malam ini dan bisa dikerjakan sampai hari Kamis malam Jumat. Terus untuk yang UAS PKN nya mungkin akan saya kasih linknya Selasa minggu depan, sama bisa dikerjakan sampai Kamis. Ini minggu ini libur ini ya, saya nggak tahu sih yang kelas lain libur apa enggak, tapi minggu ini kan udah mulai Lunar New Year, jadi selamat berlibur ya, selamat berlibur dan selamat beristirahat juga, selamat mempersiapkan buat UAS dan juga UN-nya. Semoga nanti bisa sukses semua, lulus semua. Ini ada yang mau ditanyakan lagi nggak dari 3 bab yang kita pelajari malam ini? Kalau nggak ada, kita akhiri dulu ya. Boleh udah, ini habis, tinggal UAS nya nanti saya kasih ya. Nah, kalau ujian nasionalnya itu harusnya langsung nanya ke Pak ini sih, Pak Hasan, cuman kalau nggak salah sekitar Maret April gitu. Biasanya sih antara 2 bulan itu, kayaknya sih April awal. Deh ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, sampai jumpa lagi saat nanti UAS. Semoga semuanya sukses, ilmunya bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya, selamat malam dan selamat beristirahat, sampai jumpa.